Hai semuanya, gimana rasanya kalau tahu sesuatu itu buruk buat kita, tapi tetap aja dilakukan? Udah tahu makanan berlemak bikin kolesterol naik, tapi gorengan sama ayam geprek tetap jadi menu wajib. Udah tahu begadang bikin badan lemes, tapi jam 2 pagi masih asik scroll TikTok. Nah, kalau urusan finansial, ini juga sering kejadian. Kita tahu harus nabung, tapi malah belanja barang yang nggak penting. Udah ngerti cicilan itu beban, tapi tetap aja ngambil pay later buat beli sesuatu yang sebenarnya bisa ditunda. Ini namanya self-sabotage finansial. Saat kita sadar apa yang benar buat keuangan kita, tapi malah sengaja ngelakuin yang bikin masalah makin besar. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa kita seolah-olah musuh bagi diri sendiri dalam hal keuangan? Kalau dipikir-pikir, nggak ada orang yang sengaja mau jatuh miskin. Tapi banyak yang tanpa sadar ngegali lubang sendiri, bikin kondisi finansialnya makin berantakan. Kadang ini bukan cuma soal kurangnya ilmu keuangan, bukan juga karena kurangnya penghasilan, tapi lebih ke pola pikir dan kebiasaan yang udah tertanam lama di kepala. Ada banyak cara kita menyabotase diri sendiri dalam hal keuangan, dan kebanyakan terjadi tanpa sadar. Misalnya, ketika kita lebih milih kepuasan instan daripada stabilitas jangka panjang. Udah tahu tabungan penting, tapi tiap kali ada duit lebih, rasanya tangan gatel buat check out barang di keranjang belanja. Udah tahu harusnya nyicil utang biar cepet lunas, tapi lebih milih jalan-jalan atau jajan kopi mahal. Ini bukan karena kita bodoh atau nggak peduli, tapi otak kita punya mekanisme sendiri yang sering bikin kita jatuh ke pola yang sama berulang kali. Pernah nggak sih ngerasa ada bagian dari diri kita yang bilang, udah deh nikmatin aja sekarang, masalah keuangan urusan nanti? Ini yang disebut delayed consequences syndrome, di mana otak kita lebih fokus ke kepuasan saat ini dibandingkan risiko di masa depan. Itu sebabnya banyak orang yang tahu kalau nggak nabung itu bahaya, tapi tetap nggak mulai nabung sampai akhirnya kepepet. Kita sering baru sadar pas udah kena dampaknya. Kayak baru kepikiran pentingnya dana darurat setelah tiba-tiba kena PHK. Atau baru nyesel terlalu boros setelah nggak punya uang buat bayar rumah sakit. Self-sabotage finansial juga sering terjadi karena kita kebanyakan alasan. Kita bilang, nabung nanti aja pas gaji naik. Padahal pas gaji naik, gaya hidup juga naik, dan ujung-ujungnya tetap nggak ada yang ditabung. Kita bilang, investasi ribet, nanti aja kalau udah ngerti, tapi malah nggak pernah nyari tahu dan akhirnya nggak pernah mulai. Atau yang lebih parah, kita tahu investasi penting, tapi malah masuk ke investasi bodong karena tergiur untung cepat. Kadang kita juga terjebak di mentalitas, aku pantas dapat ini. Misalnya, kita kerja keras sebulan penuh, terus ngerasa harus hadiahin diri sendiri dengan belanja barang mahal, meskipun sebenarnya nggak perlu. Atau habis dapat bonus, bukannya disimpan buat hal yang lebih penting, malah langsung dihabisin buat liburan mewah. Pola pikir ini bahaya karena bikin kita terus nyari validasi lewat pengeluaran. Dan ironisnya, makin sering kita merasa harus menghadiahi diri sendiri, makin susah kita membangun kebiasaan finansial yang sehat. Ada juga yang jatuh ke jebakan fear of missing out atau FOMO dalam keuangan. Lihat teman upgrade HP, kita jadi kepikiran buat ganti juga. Lihat orang lain sering nongkrong di kafe fancy, kita jadi ngerasa ketinggalan kalau nggak ikutan. Sosial media makin memperparah ini karena kita terus-terusan terpapar gaya hidup orang lain yang kelihatannya lebih enak. Padahal yang kita lihat seringkali cuma highlight terbaik dari hidup mereka. Kita nggak tahu apakah mereka sebenarnya juga struggling secara finansial atau enggak. Dan yang paling sering bikin kita menyabotase keuangan sendiri adalah lingkungan sekitar. Banyak orang yang sebenarnya sadar kalau mereka harus lebih bijak dalam keuangan, tapi tetap ngikutin pola konsumtif karena takut dianggap pelit atau nggak gaul. Misalnya, kita udah niat mau hemat, tapi tiap nongkrong sama temen, selalu ada ajakan buat makan di tempat mahal. Atau kita mau mulai investasi, tapi malah dengar cerita horor dari orang yang rugi besar, akhirnya jadi takut nyoba. Tanpa sadar, kita ngikutin pola yang sebenarnya bertentangan sama tujuan keuangan kita sendiri. Jadi, gimana caranya supaya kita nggak terus-terusan menyabotase keuangan kita sendiri? Pertama, kita harus jujur sama diri sendiri. Tanya ke diri sendiri, apa sih yang sebenarnya bikin aku susah nabung? Kenapa aku lebih milih belanja daripada investasi? Apa ada pola yang selalu gue ulang? Kadang jawabannya nggak nyaman. Mungkin kita terbiasa mencari pelarian dari stres lewat belanja. Mungkin kita takut menghadapi kenyataan bahwa kita nggak sebijak yang kita kira dalam mengelola uang. Tapi kalau kita nggak mulai sadar dari sekarang, siklusnya bakal terus berulang.
Kedua, ubah cara kita berpikir tentang uang. Banyak orang yang ngelihat uang sebagai sesuatu yang harus dihabiskan biar hidup terasa lebih nikmat. Padahal uang bukan cuma alat buat bersenang-senang, tapi juga alat buat ngasih kita pilihan di masa depan. Orang yang punya tabungan dan investasi lebih bebas memilih pekerjaan yang mereka suka, lebih tenang kalau ada keadaan darurat, dan lebih bisa menikmati hidup tanpa tekanan finansial. Jadi, alih-alih mikir, gimana cara aku ngabisin uang ini? Mulai biasakan mikir, gimana cara aku bikin uang ini kerja? Ketiga, bikin aturan buat diri sendiri. Kalau kita tahu kita gampang boros, set aturan yang bikin kita lebih disiplin. Misalnya, langsung sisihin tabungan begitu gajian sebelum sempat kepake buat hal lain. Atau buat batasan belanja. Misalnya dalam sebulan cuma boleh beli satu barang non-esensial. Dengan punya aturan, kita jadi lebih sadar setiap kali mau ngeluarin uang. Keempat, ubah lingkungan kalau perlu. Kalau kita sering terpengaruh teman yang boros, coba cari circle baru yang lebih peduli sama keuangan. Ikut komunitas yang ngebahas finansial, atau minimal mulai lebih sering konsumsi konten yang ngasih insight positif tentang pengelolaan uang. Kita nggak harus ninggalin teman lama, tapi kita bisa mulai lebih selektif dalam memilih pengaruh yang masuk ke hidup kita. Yang terakhir dan paling penting, sabar sama prosesnya. Ngubah kebiasaan finansial itu nggak instan. Ada kalanya kita gagal, balik lagi ke kebiasaan lama, dan ngerasa nggak ada progres. Tapi selama kita sadar dan terus berusaha, kita udah selangkah lebih maju dibanding orang yang bahkan nggak pernah mencoba. Jadi, kalau kamu ngerasa sering menyabotase keuangan sendiri, jangan langsung nyalahin diri sendiri. Yang penting, mulai perbaiki langkah dari sekarang. Karena satu keputusan kecil hari ini bisa nentuin seberapa tenang hidup kita di masa depan. Mau terus terjebak di siklus yang sama, atau mulai keluar dan jadi lebih bijak dalam finansial? Semoga video ini bermanfaat. See you di next video.